Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windri Apridila Ningsih, mahasiswa Pendidikan Sejarah angkatan 2020. Di sini saya akan membahas tentang sejarah singkat keadaan ekonomi masyarakat Kuantan Singingi pada masa penjajahan Belanda. Keadaan ekonomi di Kuantan Singingi sebagian besar masih dari pertanian. Komoditas dari pertanian di Kuantan Singingi adalah karet dan padi. Pada masa penjajahan Belanda, perekonomian di Kuantan Singingi dikuasai oleh pemerintahan Belanda. Belanda menerapkan sistem kerja rodi di Kuantan Singingi. Masyarakat dipaksa untuk membuat jalan untuk kepentingan Belanda tanpa memberi upah yang sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan. Selain menerapkan sistem kerja paksa, Belanda juga memungut pajak kepada rakyat. Pajak tersebut dikenal dengan sebutan belasting. Belasting dikenakan kepada setiap orang yang telah berumur 15 tahun. Pemerintah Belanda tidak memperhitungkan apakah orang tersebut telah sanggup mencari penghidupan sendiri untuk dirinya atau belum. Setiap orang yang telah wajib belasting dikenakan sebesar Rp2.40. Sedangkan bagi rakyat yang diambil untuk bekerja rodi hanya dibayar 25 sen sehari. Dan apabila tidak sanggup melaksanakan rodi, dikenakan hukuman kurang lebih 3 tahun. Belanda memberi tugas kepada orang Godang untuk memungut pajak tersebut. Karena pajak ini dipungut secara terus-menerus, mengakibatkan perekonomian rakyat semakin memburuk, sehingga keuntungan yang diinginkan Belanda tidak didapatkan karena rakyat tidak sanggup lagi membayar pajak kepada Belanda. Namun, kehidupan rakyat pada masa Belanda bisa dibilang lebih baik jika dibandingkan dengan kehidupan rakyat pada masa penjajahan Jepang. Karena untuk memperbaiki perekonomian masyarakat Kuantan Singingi, pada tahun 1935 Belanda menerapkan sistem kupon. Kupon adalah semacam hak produksi kepada para petani karet. Setiap petani karet diukur luas kebunnya dan dihitung jumlah batang karet yang dimilikinya oleh Belanda. Setelah itu Belanda menentukan berapa banyak karet yang boleh diproduksi oleh petani tersebut. Pemerintah Belanda membentuk RRD yang bertugas mendaftarkan seluruh kebun milik rakyat. Setelah seluruhnya terdaftar kepada pemilik kebun, diberi tanda di mana tertera nama dan pemilik kebun, letak kebun dan jumlah karet yang boleh diproduksi. Kupon ini juga berlaku untuk para pedagang karet. Para pedagang karet dapat mengekspor karet berdasarkan kupon yang dimilikinya. Kupon ini diberikan oleh Belanda setiap 3 bulan sekali. Dengan sistem ini, harga karet relatif dapat dipertahankan, sehingga harga karet teramat mahal, bahkan melebihi bahan pokok. Kupon yang diberikan kepada petani karet tersebut juga dapat dijual kepada para pedagang karet. Karena para pedagang karet hanya dapat membeli karet berdasarkan jumlah yang tertera dalam kupon. Dengan stabilnya ekonomi rakyat dan harga karet yang tinggi, maka Belanda mulai melaksanakan politiknya. Belanda mengambil bermacam-macam pajak dari rakyat. Belanda mengambil pajak yang tinggi di pelabuhan dari hasil ekspor karet, yang nantinya digunakan pula untuk memberikan subsidi kupon bagi para pemilik lahan. Namun, sistem kupon ini tidak berlangsung lama karena pajak tinggi yang diminta oleh Belanda menyebabkan perekonomian masyarakat kembali memburuk. Baiklah, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.